Astaghfirullah. Barakatuh. Ya alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga iringan salam kita tetap hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Bahjah Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akhyar, yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kumpulan hadis-hadis pendek tapi syarat dengan makna, dan kita masuk pada hadis ke-39. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hadis ke-39 ini berbicara tentang keutamaan berdamai dalam Islam. Kita baca hadisnya. An Amr ibn Aufin al-Muzani radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sulhu jaizun bainal muslimin illa sulhan harrama halalan aw ahalla haraman wal muslimuna ala syurutihim illa syaratan harrama halalan aw ahalla haraman, rawahu ahlus sunani illa Nasa'i. Dari Amr ibn Auf al-Muzani radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, perjanjian damai di antara kaum muslimin itu diperbolehkan dalam Islam, kecuali jika terdapat unsur mengharamkan yang dihalalkan Allah atau menghalalkan yang diharamkan Allah. Dan kaum muslimin wajib menjalankan syarat-syarat yang telah mereka sepakati, kecuali syarat yang mengharamkan yang dihalalkan Allah atau menghalalkan yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah azza wa jalla, hadis ini hadis sangat agung sekali, menjelaskan kepada kita tentang perkara yang sangat dituntut dalam agama. Apa itu? Pentingnya perdamaian dalam Islam. Dan kita tahu bahwa tujuan syaitan ketika dia sudah putus asa untuk tidak bisa lagi disembah di tanah Arab, maka syaitan pun punya senjata dengan cara tahris, membuat orang itu bertengkar. Memang sebagian mereka tidak tergoyahkan akidah mereka, tauhid mereka, atau berpegang teguhnya mereka kepada sunnah. Tetapi syaitan punya senjata pamungkas, dibuatnya mereka bertengkar. Dan itu kita bisa saksikan antar kita saja kadang-kadang bertengkar. Di masjid para pengurusnya bertengkar, di yayasan para pengurusnya bertengkar, di pesantren juga sama, atau di perkumpulan majelis-majelis ilmu, majelis-majelis ta'lim, ada saja pertengkaran itu. Atau dalam keluarga, dalam bertetangga, dan begitu seterusnya.
Lah itulah tujuan setan sebenarnya. Jadi ketika setan tidak bisa membuat kita melakukan kesyirikan atau penyimpangan kepada sunnah, dibuatnya mereka bertengkar supaya keras hatinya. Makanya kemudian ketika seseorang melakukan perdamaian atau dia mendamaikan orang, ini sesuatu yang sangat istimewa dalam Islam. Makanya Nabi SAW sampai mengatakan, ala ukhbirukum bi afdali min darajatis siyami was salati was sadaqah. Maukah kuhabarkan kepada kalian amalan yang paling afdal dibandingkan puasa sunnah, salat malam dan sedekah? Tentu sahabat mengatakan, tentu wahai Rasul, amalan apa itu? Maka Rasul mengatakan, salahu dzati al-bayyin, engkau mendamaikan dua orang yang sedang bermusuhan. Fa inna fasada dzatil bayyin hiyal haliqah. Karena kerusakan orang yang sedang bertengkar itu sampai kepada menghancurkan. Aku tidak katakan menghancurkan ataupun haliqah itu mencukur. Aku tidak katakan mencukur rambut, tetapi yang dimaksud adalah mencukur agama. Dari sini kita tahu bahwa keagungan orang yang melakukan perdamaian dan keutamaan orang yang berdamai. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Hanya saja orang-orang yang beriman itu pada dasarnya mereka ikhwah, satu saudara, satu dengan yang lain itu bersaudara. Maka damaikanlah orang-orang yang sedang bermasalah atau bertengkar di antara saudaranya, dan bertakwalah kepada Allah agar kalian diberikan rahmat. Lihat bagaimana ayat ini menjelaskan kepada kita tentang pentingnya mengislah di antara dua orang yang sedang bertengkar, atau mendamaikan dua orang yang sedang bertengkar. Dan kalau seandainya orang itu didamaikan, maka segera berdamai dan berterima kasihlah kepada orang yang mendamaikan. Karena kalau seandainya orang itu terus bertengkar, maka ada ancaman di dalam Islam sendiri tentang orang-orang yang mereka suka bertengkar dan tidak mau berdamai itu. Salah satunya adalah amalannya tidak akan pernah terangkat ke langit. Jadi orang-orang yang suka bertengkar dan malas berdamai atau susah untuk berdamai walaupun ada yang mendamaikan, maka Nabi SAW mengancam amalan mereka tidak akan terangkat ke langit. Dan itu disebutkan dalam sebuah hadis di mana Nabi SAW mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat setiap Senin dan Kamis itu amalan kita, kecuali dua manusia tidak terangkat. Pertama, orang-orang yang melakukan kesyirikan, dan yang kedua, orang-orang yang menanamkan syahna, kedengkian dalam hatinya kepada saudaranya. Makanya penting mengislah di antara dua orang yang bertengkar ataupun dua orang yang bertengkar ini berdamai. Bahkan saking pentingnya perdamaian itu sampai Nabi SAW membolehkan berdusta. Dusta itu kan tidak boleh dosa besar, tetapi demi mendamaikan dua orang yang bermusuhan, boleh seseorang itu berdusta. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, laisa bil kadhib man aslaha bainan nas. Tidaklah dikatakan berdusta orang yang berdusta saat mendamaikan orang. Jadi boleh seseorang itu berdusta untuk mendamaikan dua orang tadi. Syukur-syukur kalau dua orang itu tanpa harus ada orang ketiga dia sudah berdamai. Ada satu kisah menarik dalam sejarah. Jadi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu
pernah berseteru dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Lah dua-duanya ini sahabat yang dijanjikan masuk surga dari 10 sahabat yang disabdakan Nabi SAW dalam satu redaksi hadis, al-asharatu al-mubashshiruna bil jannah. 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga. Utsman ibn Affan dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa perseteruan keduanya? Jadi satu hari Sa'ad ini meminjam uang kepada Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Masalahnya ketika meminjam uang itu tidak dicatat dan tidak ada saksi. Akhirnya kemudian Utsman pun meminta kepada Sa'ad bahwa engkau harus mengembalikan utang ini dalam jangka waktu sekian dan sekian. Setelah tepat waktu, otomatis Sa'ad harus mengembalikan uangnya Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Masalahnya Sa'ad ini mengembalikan uang kepada Utsman 400 dirham. Tapi Utsman ketika itu menyangkal dan mengatakan, engkau berhutang kepadaku 700. Kenapa kau kembalikan 400? Maka Sa'ad mengatakan, tidak, seingat saya hanya meminjam kepadamu 400 dirham saja. Kenapa saya harus mengembalikan 700 dirham? Kata Utsman, tidak, engkau meminjam 700, kembalikan 700. Saya tidak menerima 400. Jadi yang satu mengklaim Utsman ibn Affan bahwa Sa'ad berhutang kepada dia 700 dirham, sementara Sa'ad menganggap bahwa hutang dia kepada Utsman itu 400 saja. Berseterulah dua orang ini sampai akhirnya perkaranya naik kepada Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu yang ketika itu menjadi khalifah. Kemudian Utsman ditanya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya Utsman, berapa yang kau kasih uang kepada Sa'ad bin Abi Waqqas saat dia meminjam uang kepadamu? Kata Utsman, 700 dirham. Kemudian Umar berkata kepada Sa'ad, wahai Sa'ad, berapa uang yang kau ambil daripada Utsman? Dia mengatakan 400. Akhirnya kemudian sebelum Umar radhiyallahu anhu mendamaikan keduanya, tiba-tiba kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan kepada Utsman, gini saja Utsman, kalau engkau memang menganggap hutangku 700, berani enggak kau bersumpah atas nama Allah, maka aku akan berikan 700, dan ini karena kerelaanku, karena saya ingat aku hanya 400 saja. Akhirnya Umar mengatakan kepada Utsman, ya Utsman, lihat, Sa'ad sudah ingin berdamai. Dia siap mengembalikan uangmu 700 asal kau bersumpah. Tapi Utsman tidak mau bersumpah. Kata Utsman, buat apa aku bersumpah? Hanya untuk perkara receh dan remeh ini. Sumpah ini perkara agung, perkara yang sangat mulia. Tidak mungkin saya bersumpah hanya untuk perkara receh dan remeh, hanya urusan dinar dan dirham, katanya. Akhirnya Utsman pun mengatakan, ya sudah, gini saja, aku terima uangmu 400 dirham dan saya anggap lunas. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu an kemudian mengatakan, alhamdulillah, Allah sudah mendamaikan dua manusia mulia ini. Lihat bagaimana kisah siapa Utsman ibn Affan dan juga Sa'ad bin Abi Waqqas. Disinilah pentingnya kalau hutang piutang itu dicatat, ada buktinya, sehingga kalau seandainya dia kurang membayar atau lebih, kita bisa membuktikan dengan catatan itu. Dan juga perlunya ada saksi, supaya nanti saksi ini yang bersaksi bahwa hutangnya sekian dan sekian. Tetapi syahidnya dari kisah perseteruan Utsman dengan Sa'ad ini, Bu, disinilah pentingnya perdamaian. Karena di sini kan Sa'ad bin Abi Waqqas menawarkan perdamaian. Ketika dia berseteru dengan Utsman, Utsman tetap meminta 700, sementara Sa'ad menganggap uang yang ia ambil dari Utsman 400. Tapi Sa'ad mendahulukan kepada Utsman perdamaian. Sudah, gini saja, tidak usah diperpanjang masalah ini, saya akan bayar 700 kalau memang pengklaimanmu itu 700, tapi saya minta kau bersumpah. Akhirnya kemudian Utsman tak mau. Utsman pun akhirnya membuat perdamaian juga. Ya sudah, gini saja,
kau bayar 400, ku anggap lunas semuanya. Kau bayar 400, ku anggap lunas semuanya. Maka Umar mengatakan, alhamdulillah kalian sudah berdamai. Karena enak bu kayak gini kan ya. Kalau sekarang kan tidak. Kalau ibu melakukan transaksi hutang piutang, mungkin kalau gambarannya kayak Utsman dan Sa'ad ini, mungkin lain lagi ceritanya kan bu. Mungkin salah seorang tidak akan berdamai. Enak saja saya hutang 400, kok pula minta 700. Besar kali ribamu, paling gitu kita ngomong atau. Nanti yang satunya mengatakan, emang kok 700 kok? Kalau kau bayar 400 rugi laku kan gitu. Kalau orang sekarang pasti akan membela dirinya. Bahkan yang lebih parah lagi di zaman sekarang ini, kalau ada orang yang berhutang tak mau bayar, ketika ditagih bukannya bayar, dia pula yang emosi. Bahkan tak jarang menyakiti orang yang menghutanginya. Bukan balas budi terima kasih sudah dihutangi, malah dia pula marah-marah. Kemudian juga menyakiti orang yang menghutanginya. Kan kurang ajar bu ya. Itu yang banyak di masyarakat, tidak punya etika, sudah ditolong mentung dia. Taib, masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-sulhu jaizun bainal muslimin. Jadi berdamai itu boleh di antara kaum muslimin. Tentu berdamai itu ada syaratnya, harus dengan orang yang memang bisa diajak damai, bukan orang yang tidak berhak diajak damai. Seperti mamanya anak kecil, berdamai dengan anak kecil ngapain? Ya, berdamai dengan orang yang belum balik, berdamai dengan orang gila. Tidak, syarat berdamai itu orangnya harus dewasa, dia sudah balik, tidak gila, berakal, baru terjadi perdamaian di situ. Dan berdamai itu sebabnya dua dia, ataupun berdamai itu biasanya selalu terjadi pada hak atau hak-hak yang biasa terjadi di antara Bani Adam. Karena hukuk itu ada dua macam. Hak dan kewajiban kita ini ada dua macam. Pertama, hak dan kewajiban kita dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti bayar zakat, kafarah, nazar, wasiat dan yang semacamnya. Lah kalau antara kita dengan Allah tak ada perdamaian, nggak bisa berdamai dengan Allah, nggak bisa tawar-tawaran. Ya Rob, ini tahun ini kayaknya nanti aja lah zakatnya saya gabungkan saja nanti 3 tahun. Oh tak bisa. Kalau Allah nggak bisa diajak damai, bayar kan itu. Nggak ada cerita dengan Allah tuh. Lah artinya perdamaian itu tidak berlaku dengan Allah. Bayar, laksanakan. Tetapi yang dimaksud dalam hadis ini as-sulhu jaiz, itu maksudnya yang berkaitan dengan hak-hak adami. Hak-hak adami, hak yang berkaitan dengan masalah anak Adam, masalah waris, masalah hutang piutang, masalah diat, pembunuhan dan begitu seterusnya. Ya, nanti kita contohkan. Ya. Tapi harus dipahami bahwa perdamaian itu hanya berlaku di antara hak-hak yang berkaitan dengan Bani Adam, bukan antara hak-hak yang berkaitan dengan hak kita dengan Allah. Dan biasanya tadi saya sebutkan bahwa ada dua perkara orang berdamai itu. Pertama, karena adanya pengingkaran, gara-gara pengingkaran ini terjadilah perseteruan, maka diperlukan perdamaian. Yang kedua, adanya pengakuan, dia mengakui, kemudian terjadi perseteruan, kemudian terjadi perdamaian. Saya contohkan, adanya pengingkaran seperti tadi kisahnya Utsman dan Sa'ad, itu kan adanya pengingkaran, di mana Utsman mengingkari Sa'ad bahwa uang yang diberikan kepada Sa'ad itu 700, dan Sa'ad pun mengingkari kepada Utsman bahwa dia hanya berhutang 400. Itu namanya pengingkaran tuh. Akhirnya dua-duanya berdamai. Perdamaian dengan sangat indah sekali dan cantik sekali. Ya, di mana akhirnya Utsman mengikhlaskan yang 400 itu, sementara Sa'ad pun siap membayar yang 700 dengan syarat sumpahnya Utsman itu saja. Tapi kedua-duanya berdamai kan. Ya.
atau adanya penetapan dan pengakuan. Contoh pamannya ibu berhutang sama saya, Ustadz pinjam uang, ya berapa? 10 juta, oke. Berapa, kapan ibu mau bayar? Bulan depan, kan itu. Rupanya saya ini bu, di tengah jalan, belum sampai bulan depan saya butuh duit. Entah karena ada kebutuhan mendesak, saya datang kepada ibu. Maaf bu, walaupun belum waktunya ibu bayar, baru 2 minggu, tapi saya butuh duit sekali. Karena saya perlu ini dan itu. Kata ibu, oh enggak bisa, perjanjian kita kan 1 bulan, kenapa Ustadz minta 2 minggu? Ya. Kemudian saya katakan, tapi saya butuh masalahnya, macam mana ini? Kata ibu, enggak bisa, saya juga butuh duit, saya kan sudah janji, nanti saya bayar bulan depan. Nah, di sini adanya pengakuan bu, karena ibu kan ngaku bahwa ibu meminjam uang 10 juta dari saya, itu pengakuan namanya. Akhirnya terjadi perdamaian. Jadi saya menawarkan, sudah gini saja bu, saya kan butuh uangnya cuman 5 juta, yang 5 jutanya bayar nanti sesuai dengan tepat waktu. Akhirnya kata ibu, bolehlah, dan itu kalau separuh dulu, biar tidak memadorotkan ibu dan tidak memadorotkan saya. Nah, itu namanya perdamaian dalam pengakuan tuh namanya tuh. Jadi saya juga tidak termadorotkan karena memang ada hajat yang memerlukan uang. Ibu juga tidak termadorotkan karena terkadang belum waktunya sudah ditagihkan, ada nanti banyak masalah yang akan ibu tanggung gitu ya. Lah perdamaian yang seperti ini tuh sangat dianjurkan dalam Islam. Makanya di sini Nabi mengatakan as-sulhu jaizun, bahwa berdamai itu boleh bainal muslimin, di antara kaum muslimin. Tetapi di sini ada syaratnya, illa sulhan harrama halalan au ahalla haraman, kecuali damai itu dalam perkara yang ia haramkan padahal Allah halalkan, atau yang ia halalkan padahal Allah haramkan. Menghalalkan yang Allah haramkan atau mengharamkan yang Allah halalkan, maka perdamaian seperti ini tidak boleh. Tidak boleh. Pamannya saya ngasih utang sama ibu, kapan bayar bu? Oh bulan depan Ustadz, tanggal 1. Ketika sudah sampai tanggal 1, kemudian saya tagih, mana bu utangnya? Aduh Pak Ustadz, belum ada uang. Kata saya sudah nggak apa-apa, kau bayar bulan depannya lagi, tapi kau harus membayar lebih. Sekarang ada penalti, ada bunganya. Nggak boleh. Ya, kenapa? Karena syarat itu menghalalkan yang diharamkan Allah. Riba itu haram, nggak boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Lah damai seperti ini tidak boleh. Kata ibu, ya sudah nggak apa-apa lah Ustadz, bulan depan saya siap bayar dan saya akan tambah. Dari 10 juta yang saya pinjam, saya tambah 12 juta. Ini yang 2 jutanya riba nih namanya. Lah kalau kemudian berdamai dalam perkara haram, tidak boleh. Karena dia menghalalkan yang diharamkan oleh Allah atau sebaliknya. Ya, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, illa sulhan harrama halalan aw ahalla haraman. Contoh umpamanya perdamaian-perdamaian yang sering terjadi di masyarakat ya. Contoh umpamanya perdamaian dalam perkara-perkara utang piutang, sudah saya contohkan, atau dalam berdamai dalam hak khiyar, pembelian untuk membatalkan transaksi ya, karena adanya cacat barang. Umpamanya saya pesan baju sama ibu ya, ibu kira ibu juga ngambil dari orang kan, nggak tahu barangnya. Tiba-tiba saya beli, ketika saya pakai sobek pula tuh pakaian tuh, saya balikan lah ya. Gimana ini pakaiannya sobek yang saya beli? Saya kan nggak mau beli pakaian sobek. Kata ibu, saya juga nggak tahu. Itu kan saya juga pesanan dari Jakarta katanya, lewat online umpamanya ya. Ini kan sering terjadi bu, perseteruan gara-gara masalah jual beli seperti ini. Ini namanya jual beli dalam hak khiyar namanya ya. Jadi hak khiyar ini adanya pilihan boleh membatalkan transaksi atau melanjutkannya.
Jadi apabila seseorang ini membeli sesuatu dengan harga tertentu, Bu ya, kemudian dia mengetahui adanya cacat pada barang itu dan dia ingin mengembalikannya kepada penjualnya. Ketika mengembalikan barang tersebut, si penjual mengatakan, bagaimana jika barang ini tidak dikembalikan dan aku akan berikan ganti rugi kepadamu berupa uang umpamanya kan, gak usah ambil, saya kasih tambah duit, kamu tinggal jahitkan saja itu yang robek itu kan damai namanya, Bu ya. Ya, oh ndak bisa saya, lalu gimana, saya kembalikan barangmu, saya ambil uangnya, itu damai juga. Jadi di sini ada dua pilihan tuh berdamai itu ya. Yang satu dari pihak penjual, dia ingin berdamai, sudah gini aja, jangan dikembalikan bajumu, kan robek tinggal dijahit, saya kasih uang, kau jahit tuh pakaian tuh. Nah, itu kalau memang diterima, alhamdulillah ya. Kalau tidak diterima, ya gimana solusinya? Kata pembeli, sudah gini saja, saya tak mau barang ini, saya kembalikan, tapi kembalikan uang saya. Maka oke, kalau begitu, nah ini boleh dua-duanya. Ini namanya perdamaian dalam hak khiyar gitu ya. Tetapi kalau umpamanya seseorang itu mengingkari, oh enak saja, barang dari saya tidak ada yang sobek, pasti kau pakai kemudian sobek, itu nuduh namanya tuh. Lah yang seperti ini yang kadang-kadang susah berdamai. Apalagi dia memang kemudian tidak mau berdamai karena hanya cari dunia saja. Ah, ini payah. Ya, jadi ada sifatnya perseteruan itu dalam jual beli. Atau perseteruan itu mungkin dalam hak waris. Dan ini sering terjadi hak waris ini. Perseteruan dalam hak waris itu sangat mungkin, dan itu banyak yang terjadi antara ahli waris satu dengan yang lainnya sebab kezaliman. Di mana ada sebagian ahli waris dia mendapatkan lebih banyak dibandingkan yang lainnya. Pamannya ibu ini adalah ahli waris di Batam. Tahu-tahu di kampung sudah dibagi itu. Warisnya sudah dibagi, sudah ditentukan ibu dapat sekian. Tanpa sepengetahuan ibu, pas pulang kampung langsung dikasih, ini bagianmu katanya. Kemudian ibu hitung lagi, loh bagian saya lebih banyak daripada ini. Tidak bisa ini. Nah, ini ibu boleh kemudian melakukan perdamaian dengan mereka. Dengan cara, kalau gitu kita bawa ke pengadilan lah. Atau kalian kembalikan kekurangan saya, atau kita ke pengadilan. Ke pengadilan. Ataupun pamannya, ibu mau mengikhlaskan kepada saudara-saudaranya karena mungkin kefakiran mereka dengan tanpa mengurangi hukum faraid. Ya sudah, sebenarnya bagian saya sekian, tapi karena kalian sudah ambil, ya sudahlah saya ikhlaskan. Nah, gitu ya. Atau mungkin dari pihak yang menzalimi ibu mengatakan, iya memang kami ini karena butuh duit, maka terpaksa kami pakai dulu, tapi nanti kami kembalikan. Nah, itu boleh juga gitu ya. Jadi berdamai itu dengan cara apa saja boleh, tetapi yang penting jangan sampai menghalalkan yang diharamkan ataupun mengharamkan yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian di sini ada kalimat wal muslimuna ala syurutihim. Seorang muslim itu di atas syarat-syarat yang sudah disepakati. Tidak boleh seseorang itu mereka lari dari syarat-syarat yang telah disepakati. Sehingga ada sebuah kaidah. Jadi ulama itu sampai membuat kaidah tentang masalah al-muslim ala syurutihim, bahwa kaum muslimin itu harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati. Contoh umpamanya dalam akad jual beli. Jadi seseorang itu menjual barangnya dan menetapkan syarat agar ia masih diberi hak untuk menggunakan barang tersebut dalam jangka waktu tertentu sebelum diserahkan kepada pembeli. Misalnya umpamanya si A menjual rumah kepada si B dengan harga tertentu nih, ya. Kemudian si A ini mensyaratkan bahwa ia masih menempati rumah ini selama 1 bulan atau 2 bulan, nanti setelah itu baru saya serahkan. Kalau memang dari pihak pembeli nggak apa-apa, ya nggak masalah. Ya, itu namanya dikasih syarat kan. Saya jual rumah ini, tapi setelah kau berikan uangnya, kita tanda tangani, kita ke notaris, tapi karena saya belum ada rumah di luar, maka bisa nggak saya kasih kesempatan tinggal sebulan saja?
Itu namanya kata pembeli, oh nggak apa-apa. Tiba-tiba kemudian entah kenapa besoknya pembelinya datang, oh nggak bisa, saya sudah kasih uang, kau harus keluar. Oh nggak bisa, karena sudah terjalin persyaratan, maka ikuti syarat yang disepakati. Sebulan ya sebulan, jangan sebelum sebulan diusir gitu kan. Nah, kenapa? Karena seorang muslim itu harus tegak di atas syarat-syarat yang ditentukan. Atau mamanya dalam pernikahan, pranikah lah gitulah bahasa kitanya ya, pranikah. Jadi si suami melamar si calon istrinya, kata calon istrinya, bang boleh kau nikahi saya, tapi saya punya syarat. Kata si suami, apa syaratnya? Kata si istri, boleh nggak bang ibu saya ikut? Kalau saya nikah karena ibu saya tinggal sendiri, saya anak satu-satunya gitu kan. Kalau abang nikah dengan saya harus ikut abang, ibu saya sama siapa? Akhirnya kata si laki-laki, ya nggak apa-apa, ikut saja, dia juga ibu saya. Akhirnya sudah deal-dealan nih, dari masalah menikah. Tiba-tiba setelah menikah, kata si laki-laki, oh nggak bisa, ibumu harus pergi dari rumah saya. Oh tak bisa, itu karena masuk pada syarat pranikah namanya. Kalau sudah masuk pada syarat pranikah, maka al-muslimuna ala syurutihim. Seorang muslim itu harus tegak di atas syarat-syarat yang telah disyaratkan, kecuali menghalalkan yang diharamkan. Ya. Dan menghalalkan yang diharamkan atau sebaliknya pun ada dua macam. Ada batal syarat-syaratnya, ada juga berdosa tapi tidak batal syarat-syaratnya. Contoh umpamanya yang batal. Ibu umpamanya bekerja sama dengan saya, anggap saja usaha kambing, modal bersama, ya. Tiba-tiba kemudian 2/3 kambing ibu jual tanpa sepengetahuan saya, maka saya berhak menuntut ibu, dan saya berhak mengambil kembali kambing yang sudah ibu jual, karena tidak bisa dibatalkan namanya syirkah atau hubungan seperti ini, karena sudah melanggar syarat. Ibu sudah mengharamkan yang Allah halalkan. Maka dengan sendirinya ibu ketika menjual barang yang merupakan barang bersama dalam usaha itu tanpa sepengetahuan saya, berarti batal transaksi penjualannya kepada orang, karena saya tidak menyetujui. Nah, ini transaksi yang batal. Ada juga yang walaupun berdosa tapi tidak batal. Contoh umpamanya seseorang ingin menikah, mensyaratkan kepada istrinya, tapi saya tidak akan kasih mahar. Kata istrinya, ya boleh-boleh saja, karena mungkin suka dengan si suami. Akhirnya menikah tanpa mahar, sah-sah nikahnya, tapi berdosa kan gitu, karena mahar itu kan menghalalkan pergaulan hubungan suami istri, ya. Ataupun mamanya dengan syarat, boleh aku nikah dengan kamu, tapi saya tidak akan kasih nafkah. Maksudnya nafkah lahir, saya nikah setahun, tapi kamu tidak boleh mengambil uang saya selama setahun karena saya masih butuh, dan begitu seterusnya. Ini sah-sah saja syaratnya, tapi berdosa karena kan menyalahi aturan bahwa suami harus ngasih nafkah kan begitu. Nah, ini harus dipahami. Makanya di sini illa syartan harrama halalan au ahalla haraman, kecuali syarat yang ia haramkan dari yang halal atau yang ia halalkan dari yang haram, ya. Taib, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada perkataan muallif di sini rahimahullahu taala. Kita baca sedikit. Ya. Perhatikan bukunya. Dalam hadis yang mulia ini terkandung jenis-jenis perjanjian atau kesepakatan sekaligus jenis-jenis persyaratan, baik yang sah maupun yang tidak sah. Hal itu disebutkan di dalam hadis ini merupakan ungkapan yang mencakup sebagian dari macam-macam ilmu dan cabang-cabangnya yang begitu luas dengan definisi yang terang dan jelas. Beliau sallallahu alaihi wasallam menghabarkan bahwa hukum asal dari sebuah perjanjian atau kesepakatan damai itu adalah boleh. Hukum asalnya sah-sah saja dan tidak mengapa dilakukan,
kecuali jika mengandung unsur mengharamkan sesuatu yang dihalalkan atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan, dan ini merupakan ungkapan yang luas cakupannya. Seluruh jenis perjanjian damai masuk di dalamnya. Pada asalnya perjanjian damai merupakan kebaikan karena mengandung solusi dari sebuah perselisihan, terwujudnya keselamatan hati dan agar terlepas dari tanggung jawab dan kewajiban. Lah, di antara yang termasuk dalam jenis-jenis perjanjian damai itu, satu, perjanjian terkait dengan penetapan harta, yaitu seseorang menetapkan bahwa dia memiliki piutang, barang atau hak tertentu pada orang, lalu dia membuat perjanjian dengan orang tersebut atas haknya dengan pemberian sebagian haknya atau menggantinya. Pamannya tadi saya contohkan utang piutang kan, Bu. Ya, utang piutang, ibu tak mau bayar. Ya, akhirnya kita berdamai aja lah, Bu. Gak apa-apa ibu tidak bayar ke saya 100%, gak apa-apa, bayarlah separohnya. Yang penting ibu bayar. Itu damai-damai. Ya. Atau saya katakan kayaknya ibu nggak bisa bayar lah, ya sudah saya tangguhkan lah waktunya, saya kasih 1 bulan lagi. Itu perdamaian namanya. Ya. Ataupun mamanya, ya sudahlah gini saja, nampaknya ibu tak bisa bayar, saya ikhlaskan semuanya. Maka kalau perdamaian sampai ke tingkat seperti ini, maka ini masuk dalam hadis Nabi SAW, man yassara am mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan orang yang kesulitan, maka Allah akan mudahkan perkaranya di dunia dan akhirat. Kemudian kata mu'alif di sini, perjanjian terkait dengan pengingkaran, yaitu ketika seseorang mengaku bahwa orang lain memiliki hutang padanya, lalu diingkari oleh orang tersebut, kemudian keduanya sepakat untuk berdamai dari perselisihan mereka dengan sejumlah barang, hutang atau sesuatu yang bermanfaat, atau keduanya sepakat bahwa tanggungan tersebut dianggap punah, atau dengan kesepakatan lain, maka semua itu diperbolehkan. Ibu hutang sama saya, tapi ibu tak ngaku punya hutang sama saya. Akhirnya saya desak, pokoknya harus bayar. Kata ibu, bayar dari mana? Hutang pun tidak, kan itu. Maka boleh berdamai. Kalau memang saya punya bukti, sampaikan buktinya. Atau ada saksi, sampaikan saksinya. Ya, setelah ada bukti, ibu tetap mengingkari dan mengatakan mana saksinya. Ya tidak ada saksi lah, waktu ibu hutang memang tak ada saksi. Lah seperti ini bisa melakukan perdamaian dengan cara entah akhirnya ditetapkan hutangnya separuh, atau diikhlaskan, atau apa, yang penting terjadi perdamaian. Demikian juga perjanjian atas hak-hak yang diketahui. Contohnya seperti terjadinya sebuah muamalah antara dua pihak dengan jangka waktu yang sangat lama, sampai-sampai tersamarkan bagi mereka penetapan hak bagi salah satu pihak atau keduanya, atau tersamarkan nilai atau nominal dari hak tersebut, maka keduanya berdamai dengan yang mereka sepakati dan ketentuannya berupaya mendekati keadilan. Pamannya ibu memang merasa punya hutang sama saya, dan juga saya merasa menghutangi ibu. Karena sudah lama lupa semuanya, ibu lupa, saya juga lupa. Akhirnya sepakati, ya sudahlah, kayaknya Ustadz ini saya pinjam uang ke Ustadz dulu, kayaknya 5 jutaan deh. Kata saya, mungkin saja 5 juta. Ya sudah, itu saja. Nah, jadi boleh kemudian seseorang melakukan perdamaian seperti itu. Kemudian kata pengarang, inti dari itu semua adalah hendaknya masing-masing pihak saling berlapang dada satu sama lain. Kalau berdamai tidak lapang dada, bukan berdamai namanya. Ya. Kedua belah pihak sama-sama memiliki hak dan warisan, ataupun wakaf, ataupun wasiat, atau jenis harta lainnya seperti piutang atau aset. Kemudian keduanya berdamai dari perkara tersebut dengan suatu yang paling mendekati keadilan dan kebenaran menurut pandangan mereka, dan begitu seterusnya. Ibu bisa baca sendiri karena saya sudah meringkas di awal tadi. Intinya bahwa berdamai dalam Islam itu sangat agung sekali. Yang melakukan perdamaian dalam Islam itu sangat-sangat agung sekali, karena keutamaannya jelas. Ya, keutamanya sangat jelas, sampai Nabi SAW mengatakan bahwa orang yang melakukan perdamaian itu lebih mulia dibandingkan ibadah sunnah, dibandingkan sholat malam, dibandingkan puasa sunnah, dibandingkan sedekah, zikir, dan begitu seterusnya. Karena sama saja dengan menghancurkan makar setan, makar iblis yang maunya itu bertengkar saja satu dengan yang lainnya. Dan di akhirat Nabi SAW mengatakan
bahwa orang-orang yang bersih hatinya, maka mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Qad aflaha man tazakka. Ya, dan sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan hatinya. Karena orang kalau tidak berdamai kotor hatinya, Bu. Maunya itu marah saja, dengki saja, dendam saja, hasad saja. Tapi kalau sudah berdamai itu plong rasanya. Tidak ada masalah. Contoh umpamanya peristiwa masih Utsman bin Affan dan Sa'ad bin Abi Waqqas ya dalam sejarah itu, walaupun ada sebagian ulama mengatakan lemah hadisnya. Tapi ada yang mensahihkan. Jadi satu hari Utsman bin Affan ini sedang di masjid melamun, datang Sa'ad. Assalamualaikum ya Utsman. Utsman tak jawab. Assalamualaikum ya Utsman. Utsman pula tak jawab sampai 3 kali. Marah tuh Sa'ad tuh. Kenapa aku ucapkan salam dia tak mau salam? Melaporlah Sa'ad kepada Umar. Ya Umar, barusan aku ketemu Utsman, ku salami dia tak jawab. Ku salami dia tak jawab. Ku salami dia tak jawab 3 kali lagi. Oh gitu ya. Kata Umar, panggil Utsman ke hadapan. Dipanggil Utsman. Dan mengatakan, Utsman, tadi si Sa'ad mengucapkan salam kepadamu. Kenapa kau tak jawab? Ada apa engkau dengan dia? Kata Utsman, wallahi aku tak dengar katanya. Aku udah enggak dengar. Ngomong apa Sa'ad itu? Aku tak dengar katanya. Kata Sa'ad, wallahi aku mengucapkan salam. Kata Utsman, aku juga wallahi tak dengar. Ini mau ngapain nih, gimana coba? Siapa yang mensalahkan, siapa yang dibenarkan di sini? Akhirnya kata Utsman bin Affan baru sadar, oh iya, tadi saya melamun wahai Amirul Mukminin. Sehingga saya tak tahu Sa'ad kemudian mengucapkan salam kepadaku. Kemudian kata Umar, melamun apa kamu sampai disalami tak dengar katanya. Sampai fokus kepada lamunanmu itu. Akhirnya Utsman menceritakan, aku dulu pernah bermajlis di hadapan Rasul. Rasul mengatakan siapa yang berdoa dengan menggunakan doa ini maka mustajab doanya. Sebelum Rasul mengajarkan doa itu, Rasul disibukkan dengan perkara lain. Akhirnya lupa tuh menyebutkan lafaznya, dia pun langsung pergi. Aku pikir aku ada masalah sekarang ini. Aku ingin berdoa dengan doa itu. Namun lafaznya aku tidak tahu karena waktu itu Rasul langsung pergi. Kata Sa'ad, ya Utsman, aku juga ada di situ. Dan aku tahu lafaznya karena ketika Rasul pergi aku ikuti dari belakang. Kemudian aku tanya Rasul, apa yang Anda maksudkan kalau berdoa dengan doa itu maka setiap masalah akan dihilangkan? Maka Rasul SAW mengatakan, berdoalah dengan doanya Dhunnun, subhanaka la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Siapapun yang berdoa dengan doa ini kecuali akan diijabah doa-doanya. Akhirnya berdamai dua orang ini. Ya, saling melapangkan dada, saling membersihkan jiwa. Makanya ada seorang laki-laki yang termasuk penduduk surga, kata Rasul, rupanya amalnya cuma satu. Setiap malam sebelum tidur dia mengatakan, ya Allah, maafkan, ampunkan orang-orang yang mendolimiku dalam 1 hari ini. Dia hanya ngomong begitu sebelum tidur. Ternyata Rasul mengatakan laki-laki itu termasuk penduduk surga. Kenapa? Punya kejernihan hati. Wallahu a'lam. Sampai di sini. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Oh, nggak ada. Alhamdulillah. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi